Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Mari saya undang setiap kita rekan-rekan muda di tempat ini. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Say one, two, three, go. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini, katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Lebih sungguh lagi dengan pujian buat Tuhan Yesus, katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mari buat dari kesangat suaramu, katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan, bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Besok lusa selamanya bersuka. Bersuka cita. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Dia girakanku.
bersama choir. Everybody jump. 1, 2, 3, go. Mari angkat suaramu buat Nerges, katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kurangkan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan pujian ini katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku. Bersungguh lagi bersuka cita buat Tuhan. Bersama-sama katakan. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku. Sangat suaramu katakan, Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka, lebih sungguh lagi katakan. Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, Dia dirahmatku, bersuka Dia dirahmatku. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita memberikan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, hari ini kita bahagia. Bersama-sama katakan. Katakan Tuhan Yesus,
bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih Tuhan. Bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua Tuhan boleh katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. sorakan haleluya. Boleh saya lihat tangan yang diberkati dan bersuka cita di sore hari yang indah ini. Lebih dahsyat boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Mari sama-sama tiba saatnya pada sore hari yang indah ini. Kita juga mau datang menyembah, kita mau bawa ucapan syukur setiap kita di hadapan Tuhan. Sama-sama tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa.
Sebab di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terus kami percaya Roh Kudus, di balik pujian sukacita kami, ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang pasti akan selalu terjadi di sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk datang menyembah. Kami mau siapkan hati kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu ya Roh Kudus, sungguh indah tinggal dekat dan lekat dengan Tuhan. Ajar kami dalam menyembah ya Roh Kudus, ajar kami berdiam di dalam bait-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan syukur setiap kami ya Roh Kudus. Mari sejenak Pemuda Bonier Church yang berada di tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming, angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan saja yang mengenal isi hati kami. Hanya Tuhan saja yang menerima kami dengan sepenuh. Mari datang dengan hati mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang mau setia mengikut Tuhan, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau yang mengenal isi hati kami ya Bapa. Mari sama-sama diberikan dengan segenap hati menyatakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Dan isi hatiku. Sebab hanya Tuhan saja yang menerima kita dengan seutuh. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Dan kami mau terus ikut panggilan-Mu ya Bapa. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya, oh, kini aku percaya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku, dasarku berharap. oh kini aku berserah. Mari serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar puji nama-Nya. Sore hari yang indah ini ya Bapa, kami mau terus percaya. Ajar kami terus memegang pengharapan dari Tuhan saja. Ajar kami terus berharap di dalam tangan Tuhan saja. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus setia. Kami mau terus datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari mengasihi Tuhan. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, dengan segenap hatimu datang menyembah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku, dasarku berharap. Kami mau terus berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Sama-sama dengan kerinduan hatimu nyatakan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Di atas kepala kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus nyatakan, kami mau percaya kepadamu ya Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil Kami bangkitkan iman kami ya Bapa. bagimu. Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah sumber kekuatan kami. Itulah dasar kami berharap ya Rabbi. Dasarku berharap. Oh kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu.
kakiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai. Dari tempatmu yang kudus, dengan segenap hati terus kami nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu dasarku berharap, kini aku berserah pada Raja-Mu. Kami mau ikut panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, setia sampai hidup. Kami mau terus ikut panggilanmu ya Bapa. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai hidup. Mari sekali lagi menerjun dengan iman saya nyalakan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan Tuhan yang memelihara setiap kita. Kepadamu Yesus. Inilah keinginan dan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Sebab kami tahu di sepanjang hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Mulai penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa, mulai pujian dapat menyenangkan hati Tuhan pada sore hari yang indah ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala pujian dan penyembahan kami tak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Terus kami berikan hati kami ya Bapa.
Terus angkat kedua belah tanganmu bonerges di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, I give you my heart. I give you my soul, Jesus. I give you my soul. We live for you. I live for you, alone. Every breath that I take, Every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Mari berikan hatimu kepada I Tuhan. give you Mari my berikan hidupmu soul. kepada I live for you, alone. every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Dengan segenap hati kami berikan hati kami yang kudus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Di atas kepala yang terus percaya kepada Tuhan, kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Biar segala puji syukur dan hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Dan terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara persilakan kembali duduk di sore hari yang indah ini. Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya, mari sama-sama terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak goyang. Kita harus bersyukur sekali bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita harus percaya karena janji Tuhan sungguh nyata. Kita bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Bergantung penuh kepada Tuhan setiap hari adalah kunci untuk kita dapat menjalani setiap aspek kehidupan kita tanpa khawatir dan takut. Sebab Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Kita tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bagi orang yang percaya akan Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat iman kita menjadi kuat dan besar.
Karena perlindungan Tuhan Yesus akan menjaga kita dari malapetaka. Percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia. Tetap berpegang kepada janji Tuhan karena Allah tidak pernah mengecewakan dan pasti memberikan jalan keluar serta miliki iman yang teguh. Dan kita selalu bersyukur bahwa kita selalu ada perlindungan untuk kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia, saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul, apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup. Roma yang pertama di pembukaan, Tuhan Yesus engkau yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang diperlukan Tuhan cukupi. Tidak resesi dan selalu hidup di dalam pertobatan. Hidup di bumi seperti di sorga dan siap ke sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup. Yaitu yang pertama, jangan menyerah di dalam hidup ini sampai akhir. Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah suatu hal, bukan selalu hal yang buruk di dalam kehidupan setiap kita. Bisa saja hal itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terkadang hidup kita perlu melewati proses pergumulan di dalam menghadapi setiap tantangannya, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada yang tahu. Fokuskan tujuan dan pandangan kita pada Tuhan Yesus dan kebenarannya, dan tetaplah setia sampai akhir. Yang kedua, pandang selalu kepada kekekalan. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menjanjikan dunia baru dan upah yang luar biasa jika kita mampu hidup benar sampai akhir. Mari kita terus berjuang karena kita tahu suatu hari kita akan menuai berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup suci dan jadi pelaku firman Tuhan untuk melawan persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar. Sesungguhnya target kita bukanlah masalah-masalah yang fana, melainkan hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan. Target Allah bagi setiap kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 31 dan Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bila kita kerjakan sebaik-baiknya, pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui setiap perbuatan kita dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Dengan hidup sesuai firman Tuhan, sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri.
yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kita siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Terus kami imani, terus kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan pasti ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami di sore hari yang indah ini ya Bapa. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Pendeta Reynold Watimena, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami ya Tuhan. Ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, oh ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Ini syukurku. Naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Sungguh Allah abadi. Kau sungguh Allah yang abadi.
Argas, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Sore hari ini kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada sore hari ini kami anak-anak muda Boanerges, kami berkumpul di tempat ini di Tiberias Gading Nias bersama juga dengan yang mengikuti ibadah live streaming. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar bahkan kami terima pada sore malam hari ini. Betapa kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias Indonesia, gereja Tuhan pakai cara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan penyangkurapan. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa. Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sore hari ini dengan sukacita, Boanerges Youth, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda Boanerges sekalian. Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom Boanerges. Masih suara yang lebih keras, Shalom Boanerges. Puji Tuhan, senang bertemu, berjumpa dengan rekan-rekan semua sekalian pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang sungguh bersukacita, boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kalau boleh tahu ada yang kemarin ikuti Inner Camp di Bogor, boleh angkat tangannya. Oh puji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Juli ya, Boanerges mengadakan Winter Camp 2025 Rise Up di Taman Bukit Palem. Dan 3 hari 2 malam merupakan waktu yang sangat luar biasa. Tentunya menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda yang hadir. Ratusan bahkan sekitar 500 anak-anak muda hadir bersama-sama, diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kesaksian testimoni yang sangat powerful. Dan juga terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan banyak games dan hal-hal yang sangat luar biasa, bahkan semuanya dipersiapkan. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anak muda yang hadir mereka sungguh-sungguh diberkati Tuhan, amin. Terlebih juga sepanjang 3 hari 2 malam bersama juga dengan our beloved youth leader Kak Argo Pariaji juga bersama-sama. Dan tentunya setiap anak-anak muda yang hadir mereka semua pasti pulang diubahkan menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang kuat, dan tentunya rise up untuk selalu bangkit dalam setiap tantangan dalam hidupnya, amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Masih ada lagi 2 daerah yang akan melakukan Winter Camp 2025, yaitu di Manado dan juga di Bandung. Jadi kita dukung doa ya untuk Boanerges di Manado, di Sulawesi Utara dan juga di Boanerges Bandung. Acara Winter Camp 2025 sukses berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, tema khotbah saya pada sore hari sebagai tema besar dari acara Winter Camp 2025 yaitu Rise Up. Apa temanya saudara? Rise up. Coba boleh sambil tangan kanannya di atas diangkat begini. Sama-sama katakan rise up.
Yes, kita harus rasa. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-14b. Untuk itu saya ajak mari anak-anak muda kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Lukas pada pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14b. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Sekali lagi bersama-sama. Hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Sekali lagi dengan semangat. Hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang anak muda. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saya yakin bahwa setiap kita anak muda yang hadir sore hari ini, bahkan juga yang ikut ibadah lewat live streaming, mungkin ada banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan kita merasa begitu berat, dan kita mungkin gak tahu harus bagaimana, dan sepertinya kita mungkin jatuh, dan sepertinya tidak ada tenaga untuk kita bangkit lagi. Kayak lagu saudara, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, ya kan saudara. Ada banyak anak-anak muda merasakan demikian, saudara. Sepertinya tidak punya kekuatan, sepertinya tidak punya kemampuan untuk bisa bangkit, untuk bisa berdiri. Nah, firman yang tadi kita baca sama-sama, bagaimana Tuhan Yesus mengajak setiap kita sebagai anak-anak muda supaya kita rise up, supaya kita bangkit dan kita terus melangkah maju apapun tantangannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena memang sebagai anak muda kita sadar ada banyak tantangan kita hadapi. Entah itu di sekolah, entah itu di kampus, di dalam keluarga, bahkan pertemanan. Terlebih juga mungkin masa depan yang sepertinya itu nggak jelas. Yang sepertinya nggak punya masa depan, saudara. Bahkan mungkin kehilangan harapan. Tetapi sore hari ini, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Agar bagaimana kita bisa bangkit. Agar kita menjadi anak-anak muda yang kuat, yang tangguh, yang penuh semangat. Agar kehidupan kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Amin saudara. Yang mau hidupnya masa mudanya sungguh-sungguh menjadi berkat, boleh lambaikan tangannya tinggi saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus bangkit dari kegagalan. Sama-sama bilang, bangkit dari kegagalan. Amsal 24 ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia apa saudara bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam apa bencana. Jadi yang pertama ingat baik anak-anak muda bahwa kegagalan bukanlah akhir tetapi awal dari keberhasilan. Sama-sama bilang kegagalan bukan akhir. Amin. Kegagalan itu bukan akhir. Tetapi apa? Awal dari keberhasilan. Saya mau tanya buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Ada di antara anak-anak muda atau mungkin setiap kita yang hadir sore hari ini yang tidak bisa naik sepeda? Ada? Kalau saya tanya bisa naik sepeda, mungkin semua kita angkat tangan. Mungkin saya tanya, ada di antara anak-anak muda yang hadir sore hari ini yang tidak bisa naik sepeda? Boleh angkat tangannya. Yang tidak tahu naik sepeda ada? Semua pasti bisa, iya kan saudara? Jadi karena tidak ada angkat tangan, saya asumsikan bahwa semua yang hadir, semua pasti bisa naik sepeda. Saya mau tanya sekali lagi, apakah ketika kita lahir saja kita kecil, ketika papa mama kasih kita sepeda, langsung kita bisa naik sepeda? Halo? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kita harus melewati proses yang namanya belajar. Saya mau tanya lagi, ada di antara anak muda yang hadir sore hari ini, yang ketika dikasih papa mamanya sepeda untuk belajar sepeda, ketika dia pertama kali belajar sepeda sampai dia bisa, dia nggak pernah jatuh. Ada? Ada yang tidak pernah jatuh ketika dia latihan naik sepeda. Ada yang tidak pernah jatuh sama sekali. Wah, tidak ada. Artinya saya bisa mengasumsikan semua yang belajar sepeda, semuanya pasti pernah jatuh. Saya mau tanya juga, ada di antara anak-anak muda yang ketika jatuh terluka, bahkan mungkin sampai hari ini masih ada bekas lukanya, ada? Ada.
Saya ada di sini. Dulu kan ingat waktu masih kecil ketika papa mama beli sepeda, wah itu semangatnya luar biasa. Itu bayangkan itu matahari belum terbit saja. Itu ketika buka mata pagi masih gelap, udah langsung keluarin sepeda. Jadi saya ingat waktu itu masih subuh-subuh. Saya belajar sepeda, saudara, masih subuh-subuh, begitu semangatnya, ya kan pagi-pagi mungkin masih ngantuk. Itu jalanan masih sepi, saya kan lahir besar di Papua, itu jalan masih kosong, masih sepi, tidak ada kegiatan satupun. Saking semangatnya mau belajar sepeda dan juga masih ngantuk, jatuh, wah, luka gitu. Dan bekasnya itu masih ada. Buat teman-teman juga yang ada yang sampai jatuh sampai terluka ada juga pasti ya. Tapi apakah itu membuat rekan-rekan semua untuk berhenti untuk belajar? Tidak. Kalau teman-teman berhenti belajar, saya yakin teman-teman tidak bisa mengendarai sepeda hari ini. Kita belajar, kita jatuh, kita terluka. Tetapi kenapa hari ini teman-teman semua bisa belajar sepeda, bisa naik sepeda, bahkan mungkin bisa ngebut, bahkan mungkin bisa angkat roda depan, iya kan? Saking ahlinya. Karena apa? Karena kita terus bangkit. Sekalipun kita jatuh terluka, iya, tapi kita bangkit lagi. Sekalipun kita jatuh terluka, kita menangis, tetapi kita bangkit lagi. Kita belajar, kita belajar terus sampai akhirnya kita bisa. Nah, sama seperti kehidupan kita anak-anak muda, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses. Dan Tuhan ingin saudara dan saya kita belajar apa yang salah. Kita harus perbaiki. Jangan terulang kembali. Amin. Kita harus belajar. Kita harus terus bangkit. Jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita berputus asa. Karena tadi firman Tuhan bilang, orang benar 7 kali jatuh tetapi dia apa? Bangun lagi. Beda dengan namanya orang fasik. Dia akan apa? Roboh di dalam bencana, saudara. Sama seperti apa yang menjadi pesan dari Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darnia di Pariaji. Pesan beliau demikian bahwa ada 2 kemungkinan yang akan terjadi saat krisis atau masa sulit menimpa seseorang. Yang pertama, orang itu dia akan menyerah, dia akan terpuruk, bahkan mungkin dia menyalahkan orang lain. Tetapi yang kedua, orang akan bangkit dan menjadi pribadi yang lebih apa? Lebih kuat. Artinya sebagai anak-anak muda, mungkin kamu pernah krisis, kamu pernah gagal, mungkin dalam ujian, masuk perguruan tinggi, mendaftar untuk pekerjaan, melamar pekerjaan ditolak, untuk masuk ke kampus, iya kan saudara? Gagal, ayo coba lagi, maju lagi. Bahkan mungkin hubungan dengan keluarga, atau bahkan mungkin mimpi yang belum tercapai. Jangan biarkan kegagalan itu membuat kita menjadi patah semangat. Tetapi jadilah orang-orang yang tadi disampaikan oleh Gembala Sidang bahwa mereka yang akan bangkit dan menjadi pribadi yang apa saudaraku? Kuat. Maka dari itu jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk sama-sama kita sebagai anak muda di tempat ini supaya kita bangkit lebih kuat lagi dan kita akan terus maju. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus bangkit dengan semangat yang baru. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi yang kedua, semangat baru itu datang dari menanti dan percaya kepada Tuhan. Pernah lihat burung raja wali atau eagle, burung elang itu? Bagaimana burung raja wali itu dia mengandalkan kekuatan sayapnya untuk apa? Terus naik. Semakin kencang angin menerpanya, membuat dia akan semakin terbang lebih tinggi lagi. Semakin kuat angin itu, semakin kuat badai itu, membuat dia terbang lebih tinggi lagi. Dan Tuhan berjanji apa? Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Setiap kita anak-anak muda di tempat ini, ketika mungkin kita merasa kita lemah, kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan untuk kita bisa rise up. Apa firman Tuhan katakan? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, tetapi saudara dan saya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan kekuatan yang Tuhan berikan tidak akan ada habis-habisnya. Apa yang saudara? Amin. Karena dia sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya semangat
yang benar itu saudara datang bukan dari kekuatan kita sendiri, bukan dari kemampuan. Sebagai manusia, ingat kita terbatas. Tetapi kekuatan yang sejati itu datang dari mana? Daripada Tuhan. Tidak akan pernah habis-habisnya saudara. Jadi kalau hari ini sekali lagi kalau rekan-rekan muda merasakan sepertinya tidak punya semangat lagi. Sepertinya capek. Sepertinya kehilangan semangat. Karena mungkin tugas-tugas kampus, tugas-tugas sekolah, tekanan untuk dalam pergaulan, atau mungkin masa depan yang gak pasti. Saya mau katakan bahwa kita bisa merecharge atau mengisi ulang lagi tenaga kita, rohani kita, ketika kita datang sama Tuhan. Seperti teman-teman hari ini hari Sabtu, saudara setia datang ibadah ke kaum muda Buanerges. Saudara datang ibadah. Hari Minggu besok, rekan-rekan datang ikut setia ibadah di tempat ini sesi 3, nanti juga dilayani oleh gembala sidang kita. Ayo, datang di tempat yang setia. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita, agar kita bisa bangkit. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, bangkit untuk melayani dan berbagi menjadi berkat. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, bahwa bangkit itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bangkit untuk apa? Untuk kita melayani sesama. Untuk hidup kita itu harus sungguh-sungguh menjadi berkat. Sama seperti lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan. Lilin itu tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi untuk apa? Orang-orang sekitarnya. Makanya berbicara tentang rise up, berbicara tentang bangkit itu bukan hanya tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita, punya semangat, tetapi kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Kan selalu kita mendengarkan lagu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sudah jadi berkat. Nah seringkali orang mengingatkan lagu itu dengan orang-orang yang sudah berusia senja. Padahal lagu itu untuk kita semua, baik itu tua, baik itu muda. Setiap kita anak-anak muda di tempat ini, pastikan bahwa hidup kita itu harus bisa menjadi berkat. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan biarkan orang menganggap remeh kita. Kenapa? Karena kita muda. Tetapi kita harus menjadi teladan. Artinya apa? Hidup kita harus menjadi berkat dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam segala hal. Jadi rise up bukan tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana hidup kita juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Ada amin? Karena selalu saya sampaikan, ingat kita tuh sebagai anak-anak muda Buanerges, Son of Thunder. Yang namanya thunder itu dari jauh kedengaran suaranya. Yang namanya thunder itu dari jauh kelihatan cahayanya. Kita sebagai anak-anak muda, suara kita didengar oleh dunia. Kehidupan kita, tindakan kita dilihat oleh dunia. Pastikan bahwa perkataan kita yang didengar dunia. Pastikan bahwa tindakan kita yang dilihat oleh dunia sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, kita harus bangkit dengan apa? Harapan masa depan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Sama-sama bilang dulu, rancangan-rancangan. Artinya apa? Tuhan punya rancangan itu banyak untuk kita. Bukan satu, tapi banyak. Sama-sama bilang, bukan satu. Sama-sama bilang, tapi banyak. Oke, next boleh dibuka kembali tadi ayatnya. Dikatakan apa? Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Apa yang Tuhan rancangan bagi kita baik atau tidak saudara? Sangat baik. Bahkan dikatakan jelas bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan apa? Harapan. Jadi hidup kita itu full, penuh dengan apa? Dengan harapan.
Karena bagi saya itu harapan itu sama seperti jembatan ke masa depan, saudara. Makanya kalau orang berkata, saya no hope, gak punya harapan. Artinya bagi dia gak punya masa depan lagi, selesai. End. Tetapi firman Tuhan katakan, hidup kita itu apa? Penuh dengan apa? Harapan. Kalau kita sadar bahwa kehidupan kita itu penuh dengan harapan, maka harapan akan masa depan yang baik akan membuat kita punya motivasi untuk apa? Untuk kita terus bangkit. Hari ini kita capek, iya. Kita lelah juga, iya. Mungkin kita sedang terpuruk juga, iya. Tetapi kita sadar bahwa janji Tuhan, masa depan penuh harapan Tuhan sediakan, itu akan memberikan kita semangat yang baru. Ada amin, saudara? Itu sama seperti seorang pelari, saudara. Dia ketika dia berlari, dia di depan, mungkin dia capek, dia lelah. Tetapi ketika dia sadar bahwa di depan itu ada garis finish, ketika dia tiba di garis depan itu akan menjadikan dia juara satu, menjadikan dia pemenang. Sekalipun dia capek, sekalipun dia lelah, dia terus berlari sampai dia ada di garis finish. Ada amin? Artinya kita juga sadar bahwa apa yang Tuhan janjikan bagi kita hari ini, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, semua yang Tuhan sediakan itu semuanya baik. Jadi kalau hari saudara dan saya kita ada di jalan ini, di perjalanan ini kita merasa kita capek, lelah. Rasanya mungkin kita pengen ambruk, tetapi kita sadar bahwa apa yang Tuhan sediakan baik. Apa yang Tuhan sediakan bukan kecelakaan. Apa yang Tuhan sediakan penuh dengan pengharapan. Sekalipun mungkin kita capek, sekalipun kita lelah, tapi kita akan punya semangat untuk kita terus berjalan, bahkan kita berlari. Sampai kita melihat rancangan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi bagi setiap kita anak-anak muda pada sore hari ini, ingat bahwa apa yang Tuhan sediakan, walaupun kita sebagai manusia kita terbatas, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi satu hal yang kita bisa percaya dan kita bangkit dengan penuh harapan, bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu semuanya baik adanya. Maka dari itu, ayo teruslah melangkah, jangan takut untuk memiliki mimpi yang besar. Itu yang selalu pesan yang disampaikan oleh our beloved youth leader Pendeta Argo Pariaji. Harus punya iman yang besar. Amin. Jangan takut untuk bermimpi yang besar. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Rancangan yang luar biasa. Kalau tubuhnya saja Tuhan kasih bagi setiap kita, darahnya saja, hidupnya saja Dia kasih bagi setiap kita. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu? Maka dari itu bagi anak-anak muda di tempat ini, ayo di tahun ini pesan yang disampaikan terlebih di Winner Camp 2025, sama-sama kita boleh mengikuti di tahun ini. Supaya kita sebagai anak-anak muda kita harus punya semangat. Untuk apa? Untuk kita terus bangkit, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, rise up adalah panggilan untuk kita semua bagi anak-anak muda. Untuk kita bangkit dari kegagalan, untuk kita isi ulang semangat dari Tuhan, berdiri teguh, melayani sesama menjadi berkat, dan melangkah dengan penuh harapan. Memang hidup penuh dengan tantangan, tetapi dengan Tuhan kita tidak pernah sendirian. Mari kita bangkit, kita berani melangkah maju, dan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya ajak anak-anak muda kita boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Katakan, bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyang. Kami percaya sungguh Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi Tuhan. Amin. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sambil musik bermain lagu dengan lembut sejenak, kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Setiap kita rekan-rekan muda di tempat ini, Buana Gasyut, kita semua pasti pernah merasa jatuh, gagal, atau mungkin lelah untuk menghadapi hidup ini. Bahkan kadang rasanya berat sekali untuk bangkit dan mencoba lagi. Tetapi firman Tuhan sore hari mengajak kita untuk rise up, untuk bangkit dan terus melangkah, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita. Pertama, ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Seperti saat kita belajar naik sepeda, jatuh itu wajar ketika kita belajar naik sepeda, dan justru mengajari kita untuk lebih kuat. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar dan kita tumbuh dan kita akan semakin kuat. Yang kedua, semangat sejati datang ketika kita menanti dan percaya kepada Tuhan. Ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa capek, sepertinya tidak memiliki daya, mari carilah kekuatan baru. Dengan apa? Dengan hati yang terus melekat dengan Tuhan setiap waktu. Setia dalam ibadahmu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Seperti Raja Wali yang menguatkan saya untuk terbang tinggi. Demikianlah Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya di tempat ini. Yang ketiga, bangkit bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Setiap tindakan kecil, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menerangi kehidupan orang lain, seperti lilin di tengah-tengah kegelapan. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan penuh harapan untuk setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Walau mungkin belum terlihat jelas, teruslah melangkah dengan iman dan harapan yang kuat, karena Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Setiap kita anak-anak muda Buana Grace 2 saya, kau menjadi generasi juara, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan angkat engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan biarlah sore hari ini dengarkan firman Tuhan
yang tentunya memberikan kita kekuatan, mengajak setiap kita untuk bangkit dan melangkah maju. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap untuk mengerjakan segala perkara. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Amin. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang. Yes, kami akan terbang tinggi. Oh, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Reno Lesian Watimena. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dimanapun melangkah, melayani, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati bersama keluarga dalam berkat, penyertaan, perlindungan kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan Yesus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, terima kuasa, terima mujizat di balik perjamuan kudus. Kami akan memberikan persembahan kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati studi kami, dan Tuhan berkati apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan Yesus yang buat berhasil. Biarlah kami memberi bukan karena kami memiliki, tapi karena semua telah Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda yang terkasih, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jesus, I love you. Jesus, I love you. To the season might change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap persembahan, setiap rekan-rekan muda. Sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu, dan darahmu. Sambil seorang setiap rekan muda, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan rekan-rekan muda sudah terima roti dan anggur. Ada yang belum dapat roti dan anggur? Sudah dapat semua, puji Tuhan. Saya akan baca dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah
Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan perzinahan, jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migran, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum. Mari silakan doa masing-masing. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di depan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya kau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus sambil naikkan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup minyak urapan. Rekan-rekan muda punya minyak, bisa diangkat minyaknya. Yang tidak berminyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia.
Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 12 13. Yang ketiga, menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, memuliakan alam mereka manusia, dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kembali sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami memuji menyembah Tuhan, kami terima firman-Mu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami memberikan persembahan syukur dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja TBRS Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi. Bahkan Tuhan limpahkan, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Doa kami, Gembala Sidang kami yang terkasih, bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di mana melangkah, di dalam berkat pemeliharaan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk our beloved youth leader, berkati Pendeta Argo Pariaji juga diberkati Tuhan di dalam pelayanan, juga memimpin Bonagas Youth, juga memimpin Beloved Kids, dan juga Tiberias Care juga diserta dengan tanda-tanda kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga serahkan untuk semua rekan-rekan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah Bonagas Youth Tiberias Gading sore hari ini, baik sebagai Bonagas Worship semua melayani, bahkan Tiberias Choir, baik itu tim event, baik itu juga usher sebagai penerima tamu, sebagai tim greeter semua yang melayani, bahkan semua media, bahkan soundman semua melayani, semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa berkati setiap anak-anak muda yang sudah hadir di dalam perjalanan pulang, baik yang berkendaraan pribadi dengan umum. Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai kami boleh tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami doa Tuhan pertemukan kami kembali pada waktu yang akan datang untuk boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga doa besok di dalam ibadah di tempat ini, ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Gading Nias, dari sesi pertama sampai dengan sesi yang terakhir, biarlah Tuhan Yesus berkati setiap bangku-bangku yang tersedia di tempat ini. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini, boleh terima berkat, terima mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk acara Winter Camp 2025 Rise Up yang juga sudah diadakan tanggal 2 sampai dengan 4 Juli di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Ratusan anak-anak muda yang hadir, kami percaya sungguh sangat diberkati Tuhan bagi anak-anak muda yang bangkit di akhir zaman untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Winter Camp juga yang sudah diadakan di Medan, di Semarang, di Pontianak, di Palangkaraya, di Batam, Makassar, Surabaya, dan juga selanjutnya akan diadakan di Manado, bahkan juga di Bandung. Kami doa seluruh panitia, bahkan seluruh peserta diberkati sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa Tuhan pertemukan kami kembali pada waktu yang akan datang untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Doa kami sebagai anak-anak muda Bonagas di akhir zaman, biar Tuhan berkati dimanapun kami berada, untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk kami sungguh-sungguh menjadi terang, untuk kami menjadi garam yang sungguh-sungguh berdampak bagi dunia ini, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk semua kami yang hadir di tempat ini, bahkan semua melayani Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat Tiberias Gading Nias, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan. Bahkan semua yang ikut ibadah live streaming dimanapun berada, semuanya pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lembar pokok doa juga kami bawa di hadapan-Mu. Kami angkat di hadapan Tuhan setiap yang ditulis oleh anak-anak-Mu di atas kayu salib. Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah
datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari, kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari setiap kita anak-anak muda, jemaat Tuhan, mari angkat tangan, merahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa yang menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak dan adikmu, diberkatilah setiap keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat malam. Shalom Tuhan Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti